welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan jelasin tentang ospek Universitas Brawijaya yang katanya ospeknya nggak cuma sekali ini. Bener nggak ya? Nah, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Untuk ospek di Universitas Brawijaya emang nggak cuma sekali, dan ini juga yang baru aku tahu dulu pas aku ospek S1 ya. Jadi ini buat S1 ya, kalau untuk S2 nanti ada namanya ordik dan nggak seaneh-aneh S1. Untuk ospek S1 dan vokasi ini ada 3 tahap. Yang pertama ospek universitas. Untuk ospek universitas ini 1 hari. Kalau teman-teman lihat di brosurnya misal tulisannya 2 hari, itu bukan berarti teman-teman harus ikut ospeknya 2 hari. Tapi ini dibagi untuk seluruh mahasiswa baru. Kalau waktu dulu aku di tahun 2012 itu jumlah masuk barunya lumayan banyak, 15.000 mahasiswa baru, dan nggak mungkin ospeknya di 1 hari. Akhirnya dibagi jadi 2 hari. Di hari pertama 7.500 mahasiswa baru, dan di hari kedua separuhnya lagi, berarti 7.500 mahasiswa lagi. Soalnya kalau di 1 hariin nggak cukup, 7.500 mahasiswa di 1 hari aja itu udah sepenuh lapang rektorat sampai ke pinggir-pinggir jalannya semua. Untuk alurnya gimana? Jadi teman-teman harus datang pagi-pagi, nanti akan dikasih tahu juga kok harus berangkatnya jam berapa, karena sebelum ospek H-1-nya kita akan dapat kelompok dan akan dikasih tahu juga apa aja yang harus disiapin, apa aja yang harus dibawa, berangkatnya jam berapa. Jadi udah dikasih tahu semua lah. Jadi nggak mungkin sampai H-1 masih nggak tahu harus ngapain, harus bawa apa aja. Nanti akan dikasih tahu juga tugas-tugasnya. Untuk tugasnya apa aja nih, ada yang nanya juga di kolom komentar. Tugasnya setiap tahun berubah, jadi nggak sama. Kalau teman-teman mau ngikutin seperti yang aku kasih tahu, nggak akan kepakai juga di tahun ini. Dulu di tahunku itu harus bikin name tag, ukurannya lumayan gede dan itu harus ditulis tangan. Jadi kita ngukur sendiri ukurannya. Terus beberapa tahun terakhir udah nggak lagi pakai tulis tangan, jadi bisa di print, gampang kan? Nah, jadi udah dikasih template-nya sama panitia, terus kita tinggal ngeprint aja. Nah, jadi kalau teman-teman tanya tugasnya apa, nanti akan diinfokan sama panitianya H-1 minggu lah paling lambat. Tapi sebelum itu udah diinfoin sih untuk ospek universitas, soalnya panitianya udah terbentuk dari H-6 bulanan. Untuk alurnya nih ya, secara umum, nanti kalau misalnya teman-teman minta detailnya akan dikasih tahu sama panitia di tahun teman-teman ospek. Jadi secara umumnya nih, teman-teman berangkat pagi-pagi, habis subuh udah siap berangkat. Sekitar jam 5:30 biasanya udah macet jalanan di depan UB karena isinya mahasiswa baru dari mana-mana datang, dan cuma boleh diantar sampai gerbang. Jadi yang nganter itu misalnya naik motor nggak boleh nganter sampai lapang rektoratnya. Jadi cuma boleh sampai gerbang. Habis itu nanti teman-teman jalan kaki sendiri sampai ke lapang rektorat. Jadi jangan mepet-mepet waktunya ya. Kalau misalnya dibilang 5:30 gitu ya, kalau bisa 5:30 kurang 10 menit atau 5:30 kurang 15 menit itu udah sampai di UB. Jadi biar nggak lari-lari lah. Habis itu nanti akan ada upacara dulu sekitar 1-2 jaman, kayak upacara penyambutan dan lain-lain. Habis itu nanti setelah upacara udah agak mulai panas nih ya, nanti teman-teman akan dibagi 2 lagi. Nanti kan ada beberapa kelompok nih, kelompok berapa sampai berapa itu nanti akan di Gor Pertamina. Terus sisa kelompoknya lagi yang separuhnya itu akan masuk ke Samanta Krida. Gor Pertamina sama Samanta Krida ini sampingan, jadi nanti akan diarahin juga, nanti akan ada panitia yang ngasih tahu jalannya kemana, tinggal ngikut aja. Jadi nggak usah mikir nanti gimana kalau di prank gitu kayak gitu, nggak kok, tenang aja. Dulu aku kebagian di Samanta Krida, ada temanku yang kebagian di Gor Pertamina. Jadi nanti kalau misalnya pas ospek teman-teman nggak satu kelompok sama teman yang dikenal, ya nggak akan ketemu nanti pas ospek universitas. Sekarang namanya bukan ospek sih, PK2 Maba ya, tapi sebenarnya sama aja. Kalau misalnya ngomong sama orang-orang nyebutnya ospek kok. Terus udah itu yang kedua adalah ospek fakultas. Untuk ospek fakultas ini dulu aku ospeknya selama 2 hari. Jadi kan kita kuliah Senin sampai Jumat nih. Jadi alurnya gini, ospek universitas nih 1 hari. Habis itu Senin sampai Jumatnya itu udah mulai kuliah. Ya kuliah kayak biasa lah. Terus udah itu hari Sabtu dan Minggunya adalah ospek fakultas. Tapi bukan berarti kita nggak nyiapin terus tiba-tiba datang ospek fakultas, karena nanti ada tugasnya, harus bawa perlengkapan apa aja. Nah, jadi dari hari Seninnya itu kita udah dibagi kelompok untuk ospek fakultas yang isinya adalah teman-teman satu fakultas kita, cuma terdiri dari beberapa jurusan. Kalau tadi di tingkat universitas kita satu kelompok gede isinya mahasiswa dari berbagai fakultas ya. Nah, kalau ospek fakultas ya cuma teman-teman dari satu fakultas yang sama. Untuk ospek fakultas ini sebenarnya lebih galak dibandingkan ospek universitas. Jadi ospek universitas itu benar-benar kayak kita diayomi banget. Nah, baru nih yang marah-marah nih panitianya mulai di ospek fakultas sama jurusan. Untuk tugasnya ya nggak terlalu banyak karena ospeknya juga 2 hari. Cuma untuk mengerjakan tugasnya ini ya dibarengin sama waktu kuliah. Jadi pas kuliah kadang-kadang ada teman-teman yang sambil ngerjakan tugasnya, itu sebenarnya nggak boleh sih. Itu sering dikomplain sama dosen, kayak kalau misalnya pas saya kuliah ya fokus sama kuliah aja, nggak usah ngerjain tugas ospek. Tapi tetap aja masih ada yang ngerjakan tugas ospek sekalipun lagi di dalam kelas. Tapi ya nggak apa-apa sih.
nanti kalau diingat-ingat lagi kok ngapain ya kayak gitu, tapi udahlah nggak apa-apa, itu masa-masa yang harus dilewati. Untuk ospek itu berapa lama? Yang universitas itu dari pagi sampai asar. Dulu tuh kalau aku sampai maghrib. Kalau sekarang kayaknya cuma sampai asar aja deh, sore jam 4-an gitu udah suruh pulang. Kalau ospek yang fakultas lebih lama lagi, mungkin sekitar jam 5-an baru selesai. Nah itu cuma 2 hari aja, tapi 2 harinya benar-benar kita ikutin tuh 2 hari untuk ospek fakultas. Terus yang terakhir adalah ospek tingkat jurusan. Nah ini teman-teman satu jurusan aja, jadi ya lebih sedikit dan kita biasanya kenal lah sama orang-orangnya meskipun ya nggak kenal semua. Untuk ospek jurusan ini berapa lama? Kalau dulu di tahunku ya, tahun 2012, 11 tahun yang lalu, itu tuh jadi ospeknya itu setiap weekend, Sabtu Minggu gitu selama 1 semester. Jadi selama 6 bulan, setiap 1 minggu itu ada ospeknya. Tapi selama weekday kita harus pakai atribut mahasiswa baru, kayak harus pakai jaket. Itu kalau di fakultasku ya cuma pakai jaket. Kalau misalnya di teknik ada yang pakai alma mater, jadi harus pakai alma mater terus. Untuk yang cowok-cowoknya itu harus botak, jadi 1 semester botak terus gitu. Jadi biar nggak tahu lah, mungkin biar kelihatan kali ya, oh ini mahasiswa baru nih yang botak nih gitu. Nah kalau ditanya yang paling parah yang mana, yang ospek jurusan, karena 1 semester lama banget ya. Dan benar-benar kalau yang dimarahinnya parah banget ya ospek jurusan itu dibandingkan yang ospek universitas sama fakultas. Mungkin kalau yang universitas sama fakultas kayak mau marah-marah juga buat apa sih, 1-2 hari juga udah selesai ya. Tapi kalau ospek jurusan ini 1 semester, jadi kayak tugasnya banyak banget, terus udah itu kayak dikerjain banget gitu sama kakak tingkat gitu. Tapi dulu kan ya namanya mahasiswa baru ya, takut gitu sama kakak tingkat, disuruh kerjain. Kadang kita lebih fokus mengerjakan tugas ospek dibandingkan tugas kuliah, padahal sebenarnya yang ngaruh ke IPK kita tugas kuliah bukan tugas ospek. Cuma ya menurutku itu bermanfaat sih buat mengenal teman-teman, meskipun pada akhirnya aku nggak begitu kenal juga sama teman-teman di luar kelompokku karena tugasnya banyak banget. Di akhirnya kita sibuk ngerjain tugas, bukan sibuk mengenal teman-teman kita. Soalnya kan kuliah nih, kalau aku sih ngerasa sibuk banget, soalnya dulu udah kuliah nih dari pagi sampai sore. Habis itu di semester 1 aku tuh di bioteknologi, praktikum 3 praktikum dalam seminggu. Ada praktikum yang 2 SKS, jadi masuknya itu 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Jadi anggaplah 5 hari per minggu itu masuk laboratorium, 5 hari per minggu juga kuliah. Terus weekendnya Sabtu Minggu itu ospek. Terus kan harus ngerjain tugas juga ya. Akhirnya ospek itu nggak mengenal teman-teman kita, jadi sibuk ngerjain tugasnya. Kalau mana dulu itu untuk ospeknya benar-benar kayak harus nulis pakai pulpen biru, terus ngegarisinnya harus manual. Dulu kayak ngegarisin manual ukurannya 0,5 cm, jadi kita harus pakai HVS, nggak boleh pakai folio yang udah ada garisnya gitu, harus HVS. Terus kita ngegaris sendiri, kayak nambah-nambahin kerjaan gitu. Kita ngegaris sendiri, baru nanti kan kayak ada kakak pendampingnya gitu. Ini kayak panitia yang mendampingi setiap kelompok. Jadi kakak pendampingnya itu ada 2 orang untuk mendampingi setiap kelompok. Satu kelompok itu sekitar 9-10 orang, tergantung satu jurusannya berapa banyak di tahun itu ya. Waktu itu di aku kalau nggak salah 9-10 mahasiswa baru. Habis itu ngegaris-garisin. Nah, nanti kita akan ada pertemuan sama kakak pendamping 1-2 jam per minggu. Kadang ya seminggu 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan, janjian yang kita bisa semua kapan gitu. Nah kakak-kakaknya baik sih, cuma kayak aku ngerasa banyak yang nggak penting juga. Jadi kayak ini kita harus ngegarisin gitu. Kenapa nggak pakai folio yang udah ada garisnya, tapi HVS yang harus kita garisin sendiri. Terus nanti sama kakaknya diukur gitu, kayak ini garisnya benar nggak ya 0,5, kalau kurang nih 0,4 kita disuruh ngegarisin ulang gitu. Cuma ya aku nggak bagian itu. Jadi waktu itu di kelompokku dibagi, mungkin ini bisa teman-teman pakai ya. Jadi di kelompokku dibagi, ada yang bagian nyari datanya, ada yang bagian kayak ngegaris-garisin, motong-motongin kertas, ada satunya lagi yang bagian nyari-nyari tanda tangan. Jadi karena aku tahu yang bagian nyari tanda tangan sama yang menggaris-garisin ini nggak akan meningkatkan skill dan pengetahuanku, akhirnya aku minta di bagian nyari data. Nah orang-orang tuh pada nggak mau karena kita harus riset nyari data. Tapi menurutku kalau aku nyari data kayak gini, aku dapat pengetahuan yang nanti akan bisa aku pakai buat kuliah. Kayak misalnya tugas-tugasnya tuh cari tahu informasi apa sih polisakarida itu, apa sih amilum itu, apa pati itu. Nah itu kan materi-materi yang nantinya akan diajarkan di kuliah semester 1. Nah aku pikir kalau aku udah mengetahui ini semua dari ospek, nanti pas di kuliah aku nggak usah belajar ulang. Jadi aku minta yang bagian itu. Ya agak repot sih, waktu itu bagiannya kayaknya 2-3 orang gitu, bagian di yang data. Nah teman-temanku yang lain ada yang bagian ngegarisin, dia ngegarisin, nah itu tiap hari. Ada yang bagian nyari tanda tangan aja. Jadi satu kelompok ini kan ada 9 atau 10 orang gitu ya. Kita kayak bikin buku dari kertas HVS yang kita garisin sendiri, ukuran 0,5 cm tadi itu. Terus udah itu covernya itu pakai karton, warnanya harus sama satu jurusan. Habis itu dikasih pita ujungnya, pitanya harus sama juga satu jurusan. Terus udah itu kan ini ada 10 orang yang punya bukunya. Nah yang bagian nyari tanda tangan ini nanti yang dia akan keliling buat bawa 10 bukunya ini nanti tukar sama anak dari kelompok yang lain. Jadi
kita butuh 10 tanda tangan dari mereka, mereka juga butuh 10 tanda tangannya kita. Ya udah kayak gitu. Jadi yang bagian nyari tanda tangan, dia nyari tanda tangan. Ya mungkin kalau teman-teman ngerasa suka bersosial dan dapet teman lebih banyak, mungkin bisa bagian yang nyari tanda tangan itu. Kalau aku ngerasa tidak perlu. Ya aku juga kayaknya ngerasa buat apa sih nyari tanda tangan, nanti juga bakal kenal sendiri kalau kita sering interaksi sama orangnya. Itu yang dulu aku pikirin. Tapi ya balik lagi ke teman-teman mau di bagian apa ya. Nah kalau di kelompokku dulu ada pembagian yang seperti itu, dan aku ngerasa kayak skillku bukan di bagian beramah tamah dengan orang lain, dan bukan anak ekstrovert juga, jadi aku mending bagian nyari data aja. Dan ya sesuai prediksiku, jadi pas waktu aku kuliah dosennya baru ngajarin di pertemuan pertama, aku udah paham, oh ini ya, jadi kayak aku udah bisa jadi mahasiswa yang aktif di kelas karena aku sudah dapat informasinya semua dari pas ngerjain tugas-tugas ospek itu. Ya itu poin plusnya sih. Cuma poin minusnya adalah aku nggak begitu kenal sama teman-temanku. Aku anak bioteknologi, jadi dari semester 1 masih gabung sama anak-anak dari teknologi pangan. Terus udah itu semester 2 dan selanjutnya aku satu kelas sama anak-anak bioteknologi yang itu aja orangnya. Jadi akhirnya aku ya otomatis kenal sendiri sama anak bioteknologi yang mana aja. Sama anak teknologi pangan ya kenal beberapa karena ikut event, satu organisasi, satu UKM, satu LKM, akhirnya kenalnya dari situ. Terus lanjut ke pertanyaan nih, ada yang bilang katanya kalau nggak ikut ospek nanti nggak akan bisa sidang. Soalnya kan kalau ospek itu nanti selesai dapat sertifikat ospek. Nah kalau misalnya nggak ikut ospek sampai selesai, dulu tuh pernah dikasih tahu kalau ikut ospeknya nggak sampai selesai atau kalau enggak bolosnya lebih dari 2 kali, nanti nggak akan dapat sertifikat karena nanti akan ada absensi. Nah dulu aku pas-pasin aja, aku bolos aja 2 hari karena waktu itu bolos yang pertama aku ikut seminar apa gitu, yang kedua ikut konferensi apa gitu, kayak sayang aja ngapain aku ikut ospek. Nggak harus dicontoh juga ya, cuma waktu itu aku ngerasa datang ospek tuh cuma buat dimarah-marahin, disuruh berdiri dimarahin, kayak kamu berani sama kakak tingkat kayak gitu-gitu. Terus aku mikir kayak buat apa sih kayak gini, mending aku ikut seminar aja. Karena aku udah ngepas-pasin tuh cuma bolos 2 kali, ya udah aku dapat sertifikat tuh gitu. Jadi sertifikat bisa diambil langsung setelah ospek. Cuma nih ini ada kasus special case ya. Jadi temanku ini dia keterima di UB di jurusanku, terus udah itu dia udah daftar ulang, tapi dia nggak datang dulu ke UB. Kenapa? Karena dia daftar di IPDN. Nah dia tuh ngejar pengen banget di IPDN. Nah dia nunggu hasil pengumuman dari IPDN, tapi di UB udah dibayar nih, jadi dia tetap udah terdaftar sebagai mahasiswa baru yang aktif. Dia nunggu hasilnya di IPDN, ternyata di IPDN nggak lolos. Akhirnya dia ya udah deh aku kuliah di UB aja kan udah bayar juga. Nah pas kuliah di UB itu dia masuk kuliah udah 2 minggu kuliah gitu, apa udah 1 bulan kuliah gitu. Jadi dia kan udah nggak ikut ospek universitas, nggak ikut ospek fakultas, ospek jurusan juga berarti kan udah bolos 4-8 kali gitu. Nah pas semester akhir dia nggak ada sertifikatnya. Nah waktu itu syarat untuk mengajukan sidang adalah kita punya sertifikat ospek. Waktu itu akhirnya dia datang ke BEM. Anak BEM-nya adalah udah ada tingkat kan, karena kan kita udah semester 8 waktu itu ya, yang jadi anak BEM-nya udah ada tingkat yang 1-2 tahun di bawahnya kita, bukan kakak tingkat yang ospekin kita dulu. Nah pas datang ke sana dibilangin ini banyak sertifikat punya kakak-kakak tingkat yang belum diambil. Karena pas dicek dia nggak ada sertifikatnya di situ. Terus udah itu anak BEM-nya bilang bisa kok dibuatin surat nanti ditandatangan sama ketua BEM yang saat itu. Nah namanya ketua BEM yang saat itu juga nggak tahu ya, akhirnya dia langsung dibuatin surat, langsung ditandatangan, dan dia punya surat pengantar untuk sidang. Sekarang dia udah lulus, bisa aja sih. Jadi dulu emang ditakut-takutinnya gitu. Ya mungkin benar kali ya, dan temanku lagi hoki aja, tapi ya gitu dia. Terus kalau pertanyaannya ospek sekarang kan beda sama yang dulu, jawabannya adalah emang beda, dan ospek sekarang jauh lebih mudah dibandingkan yang dulu. Kalau ospek 2012 sampai 2013 itu lagi parah-parahnya sih menurutku. Anak-anak 2014 ya ampun, aku ngeliat tuh kayak ospeknya seringan ini gitu. Gak tahu ya sekarang menurutku jauh lebih ringan lagi, karena dulu tuh tahun 2012 banyak dikomplain gara-gara ada anak yang pingsan lah, ada yang kesurupan lah, terus udah itu di kelas ngerjain tugas ospek nggak kuliah. Jadi akhirnya dikomplain sama dosennya, akhirnya panitia di tahun selanjutnya mulai ngurangin tugasnya. Masih dikomplain juga, akhirnya di tahun depannya dikurangin lagi tugasnya. Jadi akhirnya aku ngeliat semakin kesini kok ospeknya kayak semakin ringan dan gampang. Jadi menurutku teman-teman nggak perlu khawatir. Cuma kalau misalnya ternyata nanti saat menjalani ospek kok aku merasa berat banget nih ospek, wajar aja. Kenapa? Karena ini baru pertama kali teman-teman ngerasain. Dulu juga pas pertama kali aku ngerasain ospek tuh kayak aduh stres banget, ini tugasnya apa sih? Mana aku bukan dari wilayah Jawa Timur, bukan dari Malang ya. Waktu itu ada tugas suruh bawa oges Malangan. So aku mikir oges itu apa sih? Ternyata kalau di Malang itu
kata-kata tuh dibalik gitu. Jadi obes itu sebenarnya sego itu artinya nasi. Udah aku nggak bisa bahasa Jawa, nggak tahu lagi bahasa yang dibalik-balik itu apa. Jadi kayak udah stres duluan pas ngeliat tugas-tugas ospeknya. Padahal sebenarnya kalau sekarang ya kayak gitu doang stres, belum mencari kerja nanti. Jadi sebenarnya kalau teman-teman stres ya sudah nggak apa-apa, wajar, dinikmati aja proses itu nanti yang akan bikin terkenang. Oh dulu pernah ospek nih, pernah ini. Kalau dibilang sekarang sebenarnya ospek penting apa enggak, ya menurutku penting nggak penting. Jadi menurutku ada yang penting, ada juga yang nggak penting, kayak buat apa sih kayak gini gitu. Yang menurutku bagian pentingnya adalah kita bisa belajar yang hal-hal yang baru, terus udah itu sambutan dari ketua jurusan, jadi pengenalan jurusan itu kayak gimana. Soalnya pas waktu aku ospek universitas, aku baru tahu di UB itu ada program double degree sama fast track, dan itu yang bikin aku ngerasa dari maba aku pengen banget nih fast track sama double degree, kayak aku punya impian nih di kampus ini. Nah cuma bagian yang menurutku nggak perlu adalah kayak dimarah-marahin. Menurutku kayak buat apa sih? Kalau katanya sih buat ngelatih mental kita, tapi aku ngerasa nggak begitu melatih mental juga sih. Yang lebih melatih mental adalah pas nanti skripsian, terus kita skripsian sendiri, penelitian sendiri, teman-teman nggak ada yang bantuin, terus nanti pas nge-lab ketemu sama masalah langsung yang bukan masalah yang dibikin-bikin ya. Kalau kayak dimarahin itu menurutku kayak masalah yang dibikin-bikin. Nah nanti selama kuliah kita akan ketemu masalah sendiri yang akan ngebuka pikiran kita. Menurutku bagian yang nggak penting adalah ngapain sih harus marah-marah gitu. Itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain seputar ospek atau PK2 Maba Universitas Brawijaya, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.